alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha mengetahui segala keperluan, keadaan kita, menjadikan pertemuan ini bagian dari solusi, ya, karena kita bukan nabi, jadi jalan petunjuk dari Allah tidak seperti halnya Rasul yang ada wahyu, tetapi jalan pertolongan Allah dengan berbagai cara, diantaranya lewat hamba-hamba Allah yang dititipi ilmunya. Nah, hari Sabtu ini spesial. Dr. Asep dan kawan-kawan para ahli kesehatan mengisi, dan kali ini tetap ya mengarah kepada AA, yaitu tentang hijrah, kesehatan, lancingan, lansia. Dok, Assalamualaikum Dr. Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, alhamdulillah. Mengarahnya pada ya, maaf pakai jaket. Ya, jadi lansia teh mulai umur 60 sampai meninggal gitu ya. Ya, 60 itu menurut kriteria dari WHO gitu, A. Nah, ada apa yang harus dihijrahkan kalau usia 60 seperti ini? Iya. Sebetulnya itu pengistilahan saja. Ketika kita memasuki ada beberapa area yang memang meningkat hitung-hitungan penyakit kronisnya, ternyata dari hitung-hitungan peningkatan penyakit kronis itu sebetulnya bisa diintervensi. Salah satunya adalah dengan mengintervensi makanan, AA. Jadi saya istilahkan itu adalah hijrah diet. Kenapa harus hijrah? Kenapa harus berubah? Karena tubuh kita pun berubah. Andai kata ini tidak dirubah, maka tubuh kita menjadi korban perubahan atas nafsu ataupun atas keinginan-keinginan yang tidak disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada usila, begitu. Jadi kayak usila teh usia lanjut ya. Betul, AA. Jadi ya kayak misalkan kayak AA nih udah 60 tahun, berarti sistem tubuhnya sudah tidak sama dengan sistem tubuh 50, 40, 30 gitu ya. Ya, kayak enzim. Kenapa sih kok misalkan sekarang jadi ada kolesterol, padahal olahraga, padahal kemarin kan asalnya ya nggak ada kolesterol, sekarang jadi ada. Kenapa, Dok? Ya, bisa jadi karena masukannya atau karena intake-nya gitu, bisa juga karena proses pembakarannya, bisa juga karena ada namanya itu gangguan pada proses penyimpanan dan pengelepasan, yaitu dipicu dengan perubahan-perubahan metabolisme. Kasarnya mungkin, simpelnya mungkin, yang biasanya saat itu pada usia muda itu mudah untuk dibakar, nah pada orang tua itu kadang-kadang sulit untuk dibakar. Padahal olahraganya sudah, kemudian juga pengaturan dietnya juga sudah. Nah, ada mekanisme yang terjadi pada tubuh di mana lemak itu sulit untuk dibakar. Mungkin sederhana seperti itu. Ini melibatkan tiga komponen. Jadi ya. Iya, jadi harus makan obat gitu. Sebetulnya tidak harus, kalaupun misalnya mengkonsumsi obat, konsumsilah obat-obat tradisional lebih dahulu. Jadi lebih alami, maksudnya lebih ke sana. Kecuali kalau kadarnya itu sudah menyebabkan gangguan secara klinis, misalnya ada nyeri di tengkuk, atau misalnya berisiko terhadap timbulnya penyakit tertentu, maka langsung kita lakukan pemeriksaan dan kita berikan obat-obatan sehingga efek dari hiperkolesterol itu bisa dihindari untuk menyebabkan penyakit-penyakit lain itu mungkin. Nah itu para sahabatku sekalian, sebagai prolog saja ya. Dulu nggak ada kolesterol, tapi sekarang ya ada ya, dan walaupun olahraga, kemudian ya memang harus diakui dulu suka ngemil ya, sehingga
makan diatur, tapi di kendaraan itu sambil nunggu macet tuh ada aktif sekali ya, menggiling ya, dan efeknya jadi ya begitulah. Tapi hikmah dengan pemeriksaan dan kolesterol itu menjadi lebih disiplin. Tadinya makanan yang enak jadi nggak enak gitu karena ngelihat aja iya kolesterol nih. Iya. Baik, silakan. Jadi intinya yang mau dibahas tuh gimana hijrahnya, silakan dok. Baik, izin saya pikirin dulu Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, mengapa makanan ini menjadi salah satu hal yang penting pada usia? Karena kalau kita perhatikan dari berbagai data ilmiah, ada 3 hal yang mempengaruhi keberlangsungan tingkat derajat kesehatan pada usia. Yang pertama adalah pengaturan makanan, kaitannya dengan makanan. Yang kedua adalah kualitas tidur, dan yang ketiga adalah suasana hati. Itu 3 hal penting di mana usia itu bisa sehat ataukah bisa sakit, selain penyakit-penyakit penyerta. Jadi masalah makanan, kemudian kualitas tidur, dan masalah suasana hati itu adalah 3 besar bagi sehat dan sakitnya usia begitu. Nah, pada saat ini kita akan coba sebetulnya apa yang bisa menjadikan lansia itu sakit dari faktor-faktor makanan. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan dari data berikut ini, data penyebab kematian terbanyak secara syariat di nominatori nomor satunya adalah penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Kemudian penyakit kedua, penyakit selanjutnya adalah penyakit, kalau kita istilahkan mungkin penyakit saluran pencernaan. Kemudian penyakit endokrin seperti diabetes. Nah, di antara penyakit-penyakit yang saya lingkari ini, peranan makanan itu baik secara langsung ataupun tidak langsung sangat besar. Contoh misalnya pada penyakit sirkulasi pada jantung pembuluh darah. Di sini peranan penyakit kolesterol, kalau saya istilahkan penyakit ya, walaupun kolesterol sebetulnya bukan penyakit. Dislipidemia, kalau bahasa medisnya itu bilang, ini sangat besar terhadap serangan jantung. Demikian juga dengan penyakit diabetes. Pengaruhnya dari mana? Dari makanan juga. Demikian juga misalnya untuk pengaruh penyakit sistem pencernaan, sudah jelas ini dari makanan. Kemudian penyakit kanker itu juga sama, pengaruh besar dari makanan. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat peningkatan penyakit kronis ini, penyakit yang lama hinggap di dalam diri manusia, makin lama itu makin banyak diderita oleh siapa? Oleh usia di atas 54 tahun. Kita lihat grafiknya teman-teman. Makin lanjut usia, maka penyakit kronis ini makin banyak. Nah, kalau tidak diintervensi, maka jadilah usia itu adalah usia yang memang akrab dengan makanan obat. Jadi ada yang 12 kali makan obat gitu ya, ada yang 11, ada yang 10 sekali makan obat. Jadi makanannya itu obat. Karena penyakit kronis itu banyak di sini, teman-teman lihat secara statistik sedemikian rupa banyaknya. Kalau tidak diintervensi, ya ini akan berlangsung mungkin seumur hidup. Seperti halnya misalnya penyakit darah tinggi. Darah tinggi kalau tidak diintervensi, diabetes kalau tidak diintervensi, maka seumur-umur beliau-beliau ini mengkonsumsi obat-obatan untuk diabetes, untuk hipertensi, ditambah lagi dengan penyakit jantung, tambah lagi obatnya. Mungkin rata-rata bisa mengkonsumsi satu hari itu 24 obat. Nah, ini juga telah terbukti dari beberapa penelitian terkait dengan pengeluaran obat pada usia lanjut. Mereka rata-rata mempunyai 3 masalah besar. Rata-rata hipertensi, pencegahan penyakit jantung, dan diabetes. Dengan 3 penyakit itu, paling tidak sehari itu mereka mengkonsumsi sekali makan itu 6-11 tablet rata-rata. Andai kata sehari itu 3 kali makan obat, maka ada 33 pel yang masuk ke dalam diri lansia itu. Oleh sebab itulah, maka intervensi ini diperlukan supaya hal tersebut bisa dikurangi, diminimalkan, atau mungkin tidak terjadi, sahabat-sahabat semua. Nah, sekarang kita lihat lagi data statistik, teman-teman. Penyakit terbanyak yang diderita
pada penyakit-penyakit kronis seperti yang saya sampaikan tadi adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Kita lihat datanya paling besar. Ini penyebab kematian per bulan rata-rata gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah hipertensi, ya. Penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah ini yang dominan. Nanti kita lihat datanya ya, apa penyebab penyakit kardiovaskuler, penyebabnya yang dominan. Kemudian kanker, kemudian hipertensi. Ini juga sama, dominan dipengaruhi oleh faktor makanan. Sehingga kita amat penting mengatur makanan ini agar bisa menjadi obat, bukan menjadikan obat-obatan sebagai makanan harian, teman-teman ya. Ini juga kita lihat, ini data tahunan, kalau tadi data bulanan ya, sama. Rata-rata dari kardiovaskuler, penyakit jantung ya, kemudian penyakit kanker. Nah, contoh misalnya ini penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah. Apa sih penyebab terbesar? Penyebab terbesarnya ini teman-teman. Nih, adanya rokok, adanya hipertensi, adanya hiperkolesterol, dan diabetes. 4 dari faktor risiko yang terbesar, kalau kita lihat, 3 dari faktor-faktor risiko terbesar tadi adalah berkaitan erat dengan makanan. Hipertensi jelas, kaitan erat dengan makanan. Kalau dulu beranggapan bahwa makanan yang asin ya itu bisa mempengaruhi tekanan darah tinggi. Padahal sebetulnya tidak hanya yang asin, bukan garamnya maksudnya, tetapi kandungan NaCl, kan sana ada natrium. Natrium itu dikandung bukan hanya pada garam, tapi pada makanan pengawet. Makanan pengawet teman-teman ya, makanan sering tuh ya, kayak makanan yang di kemasan itu kan mengandung pengawet, natrium benzoat. Sepertinya kita tidak makan garam atau yang asin-asin, tetapi kalau sering mengkonsumsi makanan pengawet, maka kemungkinan kadar natriumnya juga tinggi dan efek terhadap darah tingginya juga sangat besar. Ya, makanan juga tuh. Kemudian kita lihatlah makanan yang mengandung penyedap. Makanan yang penyedap sama teman-teman. Ini juga akan berpengaruh terhadap hipertensi dan sekaligus berpengaruh juga terhadap diabetes. Jadi sahabat-sahabat semua, dari hipertensi saja ternyata pengaruh makanan itu sangat besar. Memang ada yang disebut dengan hipertensi esensial. Jadi eta mah takdir we bade dikumahakeun kita tetap ada begitu. Tapi kan itu di luar kendali kita dan sebetulnya faktor-faktor risikonya bisa kita minimalkan. Jadi sahabat-sahabat semua, penyakit terbesar, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyebab terbesarnya pun ternyata dari faktor makanan ya. Ini dari penelitian lain dikatakan bahwa 35% penyebab penyakit jantung dan pembuluh darah adalah faktor overweight ya. Jadi nyatalah sahabat-sahabat semua, dalam rangka ikhtiar terbaik agar pada usia lanjut itu diminimalkan terjadinya penyakit-penyakit tadi, maka salah satu faktor terbesar yang harus dikendalikan adalah faktor makanan. Untuk itulah saya bikin sih sebetulnya istilah hijrah. Hijrah itu kan berpindah begitu ya. Berpindah, apa aja harus dipindahkan, apa aja harus dirubah. Nah, ada kurang lebih ada 12 penelitian yang dirangkum ya dalam slide ini tentang hijrahnya makanan, di mana dengan merubah pola makan tersebut diduga bisa mengurangi faktor-faktor risiko terjadinya penyakit-penyakit kronis pada lansia. Jadi yang pertama, ikhtiarnya itu adalah kita hijrah makanan. Yang kedua adalah ada makanan yang dosisnya dinaikkan, ada makanan yang dosisnya diturunkan, dan ada makanan yang stop. Baik, kita lihat satu-satu sahabat-sahabat semua. Yang pertama, misalnya ini. Jadi kurangi atau rubah makanan yang dibakar, dirubah. Diutamakan menjadi makanan yang disayur. Ada beberapa alasan di sini. Makanan yang dibakar ternyata banyak terjadi kerusakan protein di dalam konten makanan tadi. Dibakar harus disayur. Ya. Digoreng, dikukus. Diduga makanan-makanan yang dibakar tadi pada orang-orang tertentu, tidak semua sahabat-sahabat semua. Pada orang-orang tertentu ini bisa menjadi faktor risiko terjadinya kanker. Bukan menjadi penyebab, bukan menjadi penyebab, menjadi faktor risiko. Apa itu penyebab? Kalau penyebab itu suatu hal yang menjadikan sesuatu. Kalau faktor risiko adalah sesuatu yang memperbesar
terjadinya sesuatu, bukan satu-satunya ya. Jadi diusahakan nih, bagi yang senang bakar-bakaran, mungkin yang tadinya seminggu sekali jadi sebulan sekali, begitu ya. Yang kedua adalah makanan yang digoreng. Makanan yang digoreng sama juga di sini terjadi denaturasi protein, kemudian terjadi perubahan biomekanisme yang ada di dalam makanan tersebut, ya. Beberapa di antaranya bersifat karsinogenik atau bersifat memicu terjadinya kanker, teman-teman. Ini juga beberapa kasus bisa memicu terjadinya hipertensi, jadi tekanan darah tinggi begitu. Jadi kalau misalnya dalam satu hari itu 3 kali makanan gorengan, sekarang hijrah yuk, misalnya jadi 1 kali aja, atau dalam sehari itu tidak ada yang digoreng, misalnya dalam seminggu cuma 3 kali. Nah ini penting, seperti halnya ini simple begitu teman-teman ya, tetapi penelitiannya ada. Jadi mudah-mudahan dengan berubahnya ini juga bisa mengurangi faktor-faktor resiko tadi. Kemudian makanan yang diawetkan dengan pengawet natrium benzoat seperti itu ya, maka dirubah menjadi makanan yang dibekukan. Makanan yang dibekukan atau frozen food tanpa pengawet yang dimasukkan begitu ya, ini lebih sehat dibanding dengan makanan yang mengandung pengawet secara unsur kimiawi, teman-teman. Nah, hijrah berikutnya apa? Yaitu dari gula. Gula pasir menjadi gula aren. Dok, kenapa gula pasir menjadi gula aren bukannya sama-sama manis? Tidak semua yang manis mengandung kadar kalori yang sama. Tidak semua yang manis kadar gulanya itu sama, teman-teman. Gula pasir mempunyai glycemic index itu di atas 50. Kalau gula aren mempunyai glycemic index itu 35, di bawah 50. Artinya, makin tinggi glycemic index, maka makin cepat makanan tersebut ketika dikonsumsi meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Ketika kadar glukosa meningkat dengan cepat, yang terjadi adalah perangsangan produksi insulin di sel beta pulau-Langenhard, di pankreas. Ketika insulin itu sering dipacu pada keadaan sehat, nggak masalah. Tetapi lama-kelamaan ketika dipicu itu terus-menerus, dan dipicu itu dalam jangka waktu yang panjang, maka akan terjadi kelemahan, ya, fatigue di sel beta pulau-Langenhard itu. Lama-kelamaan, seiring dengan majunya usia, maka tidak bisa lagi memenuhi produksi insulin. Di sanalah terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah. Andai kata ini terjadi terus-menerus, maka bisa meningkatkan resiko diabetes. Pantas saja diabetes itu meningkat seiring dengan usia. Jadi ketika ini terjadi, maka akan sulit untuk diatasi. Diatasinya dengan obat. Sebelum terjadi, kan saya nggak diabetes. Sebelum diabetes itu kita atasi, pindah dari gula pasir menjadi gula aren. Demikian juga dengan pemanis, sahabat-sahabat semua. Pemanis itu tidak semuanya 0 kalori. Pemanis itu tidak semuanya aman. Aspartam sebagai pemanis, pengganti gula, lama-kelamaan ternyata mempunyai dampak juga terhadap beberapa kerusakan sel di dalam tubuh. Saat ini yang dikatakan aman adalah dari daun stevia alami tanpa adanya modifikasi tertentu, kecuali diekstrak gitu ya. Pemanis yaitu kita anjurkan sih stevia. Saya baca risetnya stevia itu jauh lebih aman daripada aspartam begitu ya. Nah, kemudian roti putih diganti menjadi roti gandum dan sebagian teman-teman. Nasi putih menjadi nasi merah begitu ya. Kalau diperlukan minyak goreng, maka diberikan minyak zaitun. Riset yang disampaikan di beberapa negara, terutama di Spanyol, penelitian tentang zaitun itu banyak sekali. Minyak zaitun justru dia berperan sebagai tempat tumbuhnya, berkembang biaknya bakteri baik di dalam usus, ya. Kalau kita istilahkan probiotik. Jadi memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana atau iklim yang bagus untuk tumbuhnya bakteri-bakteri baik di dalam usus. Demikian juga dengan yogurt.
yogurt atau susu fermentasi, dia juga mempunyai dampak yang bagus kedua-duanya kalau yogurt ini. Untuk probiotik ia manfaat, untuk prebiotik juga dia manfaat. Artinya sahabat-sahabat semua, perlu kita ketahui bahwa sebagian besar sistem pertahanan tubuh kita tuh pabriknya itu di usus besar. Pabriknya itu di sana, pabrik senjata. Ketika pabrik senjatanya itu bagus, ya kemungkinan sistem pertahanan juga bagus. Dan ketika biota, mikrobiota di dalam usus itu bagus, juga berpengaruh terhadap otak. Karena mikrobiota di dalam usus juga dia memproduksi yang disebut dengan mediator-mediator yang diperlukan, zat-zat yang diperlukan untuk manusia itu berpikir. Ya, di antaranya diproduksi juga di perut, di usus besar. Artinya sahabat-sahabat semua, ada yang mengatakan bahwa perutmu adalah otakmu. Tidak salah, ada sebagian benarnya juga. Itu di antaranya teman-teman. Nah, kita sekarang kenalan dengan glycemic index teman-teman. Kita tahu bahwa es krim, kemudian juga di sini watermelon, kemudian roti putih, dia bisa meningkatkan kadar glukosa dalam jangka waktu yang singkat. Nah, teman-teman lihat juga di sini, ada juga kurma, ya. Nanti kita lihat, ada yang disebut dengan glycemic index, ada juga dengan loadingnya, gitu ya. Jadi di antaranya adalah bagi yang glycemic index-nya itu tinggi, diusahakan konsumsinya untuk dikurangi, gitu ya. Nah, sedangkan kalau beras basmati, gitu ya, yang sering dipakai untuk beras beras masakan di Arab gitu yang panjang-panjang gitu ya, itu mempunyai glycemic index yang rendah, termasuk juga beras merah. Ya, teman-teman. Beras hitam, kumaha beras hitam, Dok? Beras hitam saya baca glycemic index-nya itu sekitar 50, ada yang 40 A. Jadi masuk di yang glycemic index-nya rendah A. Rendah, ya, hanya agak keras. Gitu. Oh gitu, Jok, ya. Jadi kayak ini, air minyak akan dibahas nggak, Dok? Minyak zaitun, A? Ya, kan minyak zaitun mahal, Dok. Iya, Jadi betul, A. Betul. minyak zaitun dan digoreng juga tidak bisa terlalu tinggi itunya, panasnya katanya, ya. Ada yang menganjurkan minyak kelapa kelentik. Iya. Atau minyak canola. Gimana itu, Dok? Di sana ditulis. Ya, kalau minyak canola saya belum baca, A. Kalau minyak dari coconut oil, dari kelapa gitu ya, kelapa yang dipanaskan, itu sudah pernah saya baca. Jadi asam lemak tak jenuh gandanya itu memang lebih rendah dibandingkan dengan minyak dari palm, dari sawit. Nah, cuma presentasinya berapa lebih rendahnya ini bervariasi, tergantung dari pengolahan. Karena pengolahan dari minyak kelentik itu rata-rata diolah secara tradisional. Nah, pemanasan dan waktunya itu rata-rata itu tidak terstandar. Jadi kalau dibandingkan dengan minyak sawit, memang sedikit lebih bagus, A. Kalau minyak kelentik atau minyak kelentik itu bahasa Sunda ya, A. Minyak letik begitu ya. Minyak dari kelapa santan yang dipanaskan. Kalau minyak olive oil memang mempunyai manfaat yang besar terhadap sistem imun, ya. Cuma memang harganya sangat tinggi gitu ya dibandingkan dengan minyak. Ya. Coba, Dok, itu mungkin yang lebih terjangkau oleh para pemirsa nanti, karena diceritakan minyak zaitun tetap nggak terjangkau, ya. Baik, nah mungkin nanti di data, karena ngobrol dengan beberapa dokter juga ada yang merekomendasi minyak letik itu, apa minyak kelapa itu. Iya. Termasuk kemarin dengan dokter Zaidun, ya, dan beliau juga makan banyak tuh ke goreng singkong ketika tahu digorengnya dengan goreng itu gitu. Iya, betul, Baik. Nah, ini ada juga alat yang tidak pakai penggorengan, air fryer itu ya. Air fryer itu gimana tuh, ada efek samping nggak tuh? Jadi air fryer itu pada prinsipnya adalah sama, pemanasan seperti mirip-mirip dengan oven begitu ya, mirip-mirip
mirip-mirip dengan oven. Cuma ada yang menggunakan dengan gelombang mikro, ada juga yang menggunakan dengan elemen panas. Nah, untuk kandungan minyaknya itu sudah jelas kan tidak ada. Untuk pemanasannya itu hampir sama saja sebetulnya dengan pemanasan kalau di istilah Sunda itu digarang di hawu. Saya baca itu ya, di speknya itu kan ada rata-rata 200 derajat, 15 menit, 150 derajat, 15 menit. Nah, setelah saya banding-bandingkan ternyata di hawu pun itu mirip-mirip seperti itu. Hawu itu apa teman-teman? Tungku ya, tungku tradisional. Hampir sama, mirip-mirip seperti itu. Jadi itu pemanasan termal. Memang teman-teman kalau kita rasakan gurihnya itu akan berbeda ya. Tetapi apalah artinya gurih kalau kata Ahmad cuma sepanjang begini ya dibandingkan dengan kita investasi waktu. Iya. Oke, sebentar Dok, ini sepertinya operator kita ini hanya gambar terus nih, jadi kurang menarik untuk ditayangkan di TV ya. Nah, sekarang harus ayo operator fokus. Ya, lanjut Dok. Punten. Baik teman-teman. Nah, sekarang tentang pemanis. Kenapa pemanis ini penting, teman-teman? Karena ini sebagian besar yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Kenapa pemanis ini perlu dimodifikasi? Karena salah satu faktor risiko terjadinya diabetes adalah banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang memang mengandung gula tinggi. Nah, kalau kita konversi pemanis tersebut menjadi pemanis yang tidak berbahaya atau tidak berisiko atau resikonya minimal, maka sebagian besar penyakit kronis itu sudah bisa dikurangi, begitu ya. Nah, kita lihat teman-teman, ada yang namanya glukosa, adanya palm sugar, ada juga yang disebut dengan coconut palm sugar. Di sini lihat, kalau gula dari aren, gula merah itu glycemic index-nya itu sekitar 35. Nah, ini stevia. Stevia glycemic index-nya itu 0 karena dia itu 0 kalori, begitu ya. Saat ini yang paling aman. Walau alam ke depan mana yang paling aman saya belum tahu ya. Yang jelas saat ini kalau kita lihat kadar gulanya itu 0, kemudian kadar manisnya itu bisa 400 kali dari gula pasir. Gitu teman-teman ya. Nah, perlu saya sampaikan juga yang disebut dengan glycemic load, jadi muatan glikemik. Kenapa saya perlu sampaikan? Karena tidak semua yang glycemic index-nya tinggi kita konsumsi ya dalam jumlah sesuai dengan ukuran penelitian. Jadi yang diteliti misalnya ukuran dalam gram, tapi yang dikonsumsi mungkin setengah gram, mungkin 500 mg dan lain sebagainya. Yang diteliti misalnya 1 ons. Padahal yang dimakan enggak 1 ons. Mungkin saja makanan yang biasa itu hanya 25 gram. Contoh begini, kita lihat misalnya madu. Madu itu glycemic index-nya itu di atas 50, teman-teman. Tapi rata-rata ya, rata-rata mengkonsumsi madu itu rata-rata 21 gram. Sehingga yang terjadi glycemic load-nya itu rendah. Ya. Karena jarang mengkonsumsi madu, misalnya 1 kali minum itu 100 gram, jarang. Rata-rata itu 25 gram, 30 gram. Artinya ketika dikonsumsi sekalipun, ini tidak serta-merta bisa menjadikan kerusakan atau merangsang terlalu tinggi pada sel beta di pulau Langerhans di pankreas, begitu ya. Jadi ada glycemic index-nya juga, ada glycemic load, jadi muatannya. Yang diteliti misalnya dalam satuan takaran misalnya 1 ons begitu ya, tetapi yang dikonsumsi jarang loh mengkonsumsi madu misalnya 1 ons misalnya begitu ya. Demikian juga dengan dates atau kurma gitu ya. Jadi pemanis, mudah-mudahan ini saya tidak salah, teman-teman silakan baca lagi ya. Di sini bahwa stevia itu 150 sampai 400 kali lebih manis dibanding dengan gula begitu ya. Jadi kalau kita lihat juga tidak mengandung lemak, tidak mengandung protein, tidak mengandung kalori, tidak mengandung fiber, ya itu dari karakternya ya. Nah yang berikutnya adalah tadi setelah beberapa ada yang hijrah teman-teman ya. Berikutnya adalah dosis yang harus dinaikkan.
Dosis yang harus dinaikkan diantaranya adalah antioksidan. Jadi antioksidan itu adalah anti preman yang ada dalam tubuh. Mungkin kalau di dalam tubuh makin usia lanjut, maka kerusakan sel yang terjadi di sana sebagian ada yang lebih banyak. Kerusakan sel itu diantaranya menimbulkan, melahirkan banyak-banyaknya preman yang merusak di dalam tubuh. Ada yang merusak sel saraf, ada yang merusak sel rambut, ya, ada yang merusak sel hati dan sebagainya. Preman-preman tersebut harus diamankan dengan apa? Antioksidan diantaranya teman-teman. Ya. Kemudian kalau kita lihat makanan apa aja sih yang mengandung antioksidan? Rata-rata makanan dari makanan buah dan sayuran segar. Yang perlu ditingkatkan apa lagi? Yaitu mikronutrien. Zat-zat yang sebetulnya diperlukan oleh tubuh itu jumlahnya itu kecil, tetapi keberadaannya itu sangat penting. Contoh begini teman-teman, mobil itu besar, ada ban, ada kap, ada kabin ya, tapi ada satu hal yang kecil tapi sangat penting, misalnya pak kunci. Seberapa besar mobilnya pun ya, kalau kuncinya nggak ada itu sulit atau tidak bisa untuk kehidupan. Contohnya apalagi, misalnya kalau dulu kan ada CDI, kemudian ada platina, itu kecil. Tapi keberadaannya sangat penting bagi pengapian di mobil. Misalnya seperti itu. Jadi mikronutrien contoh ada zinc, selenium. Zinc dan selenium, mikronutrien dibutuhkannya itu sedikit. Tetapi ini penting untuk regenerasi sel, perbaikan sel dan sistem pertahanan tubuh. Contoh makannya didapat dari mana? Dari ikan dan kalau dari buah-buahan misalnya dari anggur, kalau dari sayuran misalnya dari brokoli. Hal yang kecil tapi penting ya. Kemudian yang dinaikkan dosisnya apa? Pasukan pejuang di usus ya. Itulah sahabat-sahabat kita yang saya sebut sih mikrobiota ya. Jadi mikrobiota yang ada di dalam usus adalah jumlahnya itu ada yang mengatakan lebih dari 20 triliun tuh. 20 triliun pasukan bakteri ataupun mikroorganisme baik yang ada di dalam usus kita. Ada mengatakan 20, ada yang mengatakan 30. Pokoknya saya baca dari beberapa literatur, rata-rata ada 20 triliun mikroorganisme baik yang ada di dalam usus. Dan mereka yang membantu kita siang dan malam. Mereka memproduksi neurotransmitter. Jadi zat yang diperlukan oleh otak untuk menyampaikan data-data. Diproduksinya sebagian di usus. Di usus juga diproduksi imunoglobulin, senjata pasukan khusus untuk sistem imun kita. Di usus juga lewat pasukan ini ya diproduksi beberapa macam enzim dan vitamin. Jadi pasukan pejuang usus itu harus kita naikkan nih kapasitas atau dosisnya dengan apa? Dengan prebiotik dan probiotik ya. Baik teman-teman, diantaranya itu. Kemudian yang diturunkan dosis ini ya tadi sebagian sudah dibahas. Nah, ini yang di stop. Penyedap, pewarna, pemanis buatan, pengawet, dan perasa. Kemudian harus stop lagi, alkohol, soda, dan creamer. Wah, di sini masih banyak nih yang menggunakan creamer ya. Penyedap juga sama. Mononatrium glutamat. Ya, mononatrium glutamat. Itu kan mononatrium glutamat ya teman-teman ya. Ini juga bisa berkontribusi terhadap hipertensi ya. Dan diduga ini juga mempunyai berkontribusi terhadap terjadinya diabetes dan kanker. Jadi sahabat-sahabat semua, ini perbanyak kawan yang baik. Adanya kurma, gandum, dan susu fermentasi. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah kurang lebih paparan mengenai perubahan-perubahan makanan pada usia lanjut. Dok, kalau pada usia sebelum lanjut boleh nggak? Sangat boleh ya. Dan diusahakan konsumsinya itu sebelum usia 60. Bagusnya sih ketika usia 40 atau usia 30, makanan-makanan sehat seperti tadi itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Jadi sahabat-sahabat semua, ya, kembali pada hasil beberapa penelitian bahwa pada usia lanjut, faktor yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan diantaranya ada 3. Yaitu bagaimana mengelola makanan, kemudian kualitas tidur, dan yang ketiga adalah suasana hati.
Suasana hati apa? Teman-teman pernah saya sampaikan juga di sini bahwa ada 3 permasalahan besar suasana hati dalam pada usia, aspek fisik, aspek kolbu, aspek psikis begitu ya, yaitu masalah kecemasan, masalah depresi, dan masalah stres. Itu yang umumnya terjadi pada usia yang bisa menyebabkan permasalahan. Baik, itu teman-teman, mudah-mudahan dari uraian singkat tadi bisa bermanfaat teman-teman ya. Baik, kita akan ya tentang suasana hati. Kan yang membuat tenang itu intinya adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi seharusnya memang semakin tambah umur, tambah zikrullah, tambah ingat kepada Allah. Dan zikrullah juga ditingkatkan dari zikirnya, dari hanya lisan kepada zikir, kepada keyakinan ya, sehingga setiap waktu kita selalu ingat Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Semakin anteng dengan Allah sebetulnya semakin bahagia hidup ini. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya itu jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu kecuali orang yang mukmin. Jadi seyogianya makin tambah usia, makin lansia, makin terus belajar. Selain ilmu kedokteran ini, kesehatan yang paling penting adalah ilmu keyakinan kepada Allah. Karena makin yakin, makin ringan hidup ini, tidak beban lagi ya. Kapanpun meninggal kita lebih siap, makin yakin tidak cemas tentang rezeki, makin yakin tidak cemas tentang kemuliaan, makin yakin ke Allah tuh udah beda aja kehidupan ini ya. Dan itu sangat membuat tenang. Dan yang kedua, meningkatkan kasih sayang ke makhluk Allah lainnya. Jadi termasuk ke yang menyakiti kita, makin sayang ke hewan, itu makin hidup hati kita tuh, makin bahagia. Ngasih makan ikan, merawat kucing, kemudian ya kita semakin banyak berbagi, semakin banyak menyiapkan pertolongan, makanan bagi orang lain, itu makin bahagia sebetulnya. Jadi kesehatan batin ini tidak mahal ya, tidak mahal, yaitu dengan meningkatkan keyakinan kepada Allah dan meningkatkan rasa kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Wow, ini enak, seger ya. Halo? Ya, siap, Pak. Jadi ya termasuk ke orang-orang yang menyakiti kita ya, ya memang kita disakitin orang, maka jadi penggugur dosa kita. Orang nyakitin kita jadi nambah pahala buat kita ya kan. Jadi masa kita sebel kepada orang yang menggugurkan dosa dan mengangkat pahala buat kita. Nah ini penting sekali, tambah usia tambah yakin, jadi tambah enteng, insya Allah nggak akan stres. Gitu dok. Siap. Kita jawab pertanyaan, izin. Siap. Ya, ada pertanyaan di YouTube nih, izin bertanya, dari tabel gula tadi madu cukup tinggi glukosanya, tetapi mengapa Rasulullah SAW menyunahkan untuk mengkonsumsi rutin minum madu? Pertanyaannya, bagaimana madu bagi penderita diabetes? Tadinya saya mau mengatakan ini pertanyaan yang bagus, tapi kalau yang lain nggak bagus. Jadi sahabat-sahabat semua, pertanyaan yang kritis ya, dan berdasarkan data, saya suka pertanyaan seperti ini. Jadi sahabat-sahabat semua, dalam sebuah riset yang diteliti adalah persatuan. Jadi persatuan, misalnya persatuan berat atau porsi tertentu ya, misalnya 100 gram diteliti, kemudian dilihat bagaimana dia menaikkan kadar gula di dalam darah, naik begitu ya. Nah, itu
tidak semuanya sama dengan satuan yang dikonsumsi. Jadi mengkonsumsi madu ya tidak selalu sama dengan satuan ketika dia itu diteliti. Itu pertama ya. Ya, yang kedua kita lihat tadi di data ada yang ada yang disebut dengan glycemic index, ada yang disebut dengan glycemic load, muatan glikemiknya ya. Nah, pada madu tadi dikonsumsi berapa banyak? Rata-rata kalau saya jumlahkan sih setiap konsumsi itu rata-rata 25 gram sampai 40, rata-rata mungkin ada yang nyampe paling tinggi itu 60 gram per hari konsumsi. Nah, kalau dalam penelitian tadi ada yang disebut glycemic load. Glycemic load itu pada madu dengan 21 gram itu masih hijau tuh. Artinya apa? Meningkatkan kadar glukosa tetapi belum atau tidak membahayakan. Itu 21 gram madu ya. Kemudian kalau ditingkatkan lagi mungkin sampai 3 kali lipat, mungkin baru nyampe sampai kuning, belum sampai merah. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika dikatakan kata Rasulullah dalam madu itu ada obat, kemudian Rasulullah itu mencontohkan 3 kali pada orang yang sakit perut itu dengan madu ya. Kalau kita lihat tahrij hadisnya itu derajat hadisnya sahih, bagi kita samina wa ta'na. Nah, risetnya ternyata ketemu juga tuh ya. Tadi malam sama saya juga. Madu itu teman-teman pada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran cerna ada yang disebut dengan low dose honey namanya itu, madu dosis rendah. Berapa yang disebut dengan madu dosis rendah itu? Yaitu 25 gram. Jadi 25 gram itu bagi diabetes sekalipun ternyata aman. Dan ini risetnya ada. Jadi kalau misalnya ragu-ragu ini buat diabetes bagaimana ya madu? Madu dalam low dose itu justru bermanfaat bagi teman-teman yang diabetes. Berapa 25 gram itu? Rata-rata sehari itu ada 3 sendok teman-teman. Jadi kalau 3 sendok bukan berbahaya, justru bermanfaat bagi teman-teman diabetes. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi walaupun glycemic index-nya itu tinggi, tetapi glycemic load-nya itu, madu itu masih hijau pada konsumsi tataran makanan sehari-hari gitu ya. Jarang mengkonsumsi madu misalnya satu hari itu 1 botol, tapi sering mengkonsumsi gula ya, 1 hari itu yang makan minuman yang dimaniskan ya mungkin 3 gelas 4 gelas. Itulah maksudnya. Begitu mungkin pertanyaan dari... Itu pertanyaannya, apa bedanya stres berat dengan depresi, Dok? Bukankah sama stres dengan depresi teh? Bentar, yang di ini ya. Jadi gini teman-teman, kalau stres lebih ke arah kumulasi dari beban pikiran yang terjadi pada saat itu. Kalau depresi bukan hanya masalah beban pikiran yang terjadi pada saat itu. Bisa juga dia pada saat waktu yang lampau, bisa juga dia bukan hanya masalah stresnya. Sebetulnya ketiga-tiganya ini bisa saling bersatu dan saling berhimpitan antara stres, cemas, kemudian depresi. Semuanya itu bisa saling berhimpitan. Tidak semuanya itu terpisah secara bisa dipisahkan satu sama lain dengan jelas gitu ya. Nah, yang membedakan di antaranya adalah faktor-faktor yang menyebabkan. Faktor pada stres umumnya adalah faktor-faktor yang bersifat sementara, yang bersifat spontan. Ya, kalau pada depresi biasanya rata-rata akumulasi dari berbagai macam tingkat kestresan yang lama, kemudian yang berat, ya terakumulasi, timbullah depresi. Di antaranya itu mungkin sederhananya seperti itu. Siap. Kalau menurut saya mas, stres tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir segera zikir, nanti oleh Allah diurus. Begitulah, gampang memang bicara mah. Tapi kalau bisa dicoba terus, insya Allah Allah yang menghilangkan stres maupun depresi. Ya, lanjut Dok. Pertanyaan berikutnya dari Facebook, apakah mengkonsumsi madu setiap hari 3-4 kali 2 sendok makan dicampur dengan hangat bagus? Apa enggak gulanya naik? Jadi teman-teman, rata-rata 1 sendok madu itu, 1 sendok makan berkisar antara 10-15 gram.
ya rata-rata. Kalau misalnya satu kali makan itu sekitar 20 gram atau misalnya 15 gram, maka 3 kali itu sekitar 45 gram per hari. Kalau kita lihat 45 gram, ya itu masih termasuk glycemic index-nya itu glycemic load, punten. Glycemic load itu hijau. Jadi masih diperkenankan. Itu termasuk jenis konsumsi madu yang tipe menengah. Jadi kemudian kalau mungkin kan low dose itu 25 gram rata-rata ya. Kalau 50 mungkin tingkatannya itu middle, menengah. Kalau nggak salah itu tingkatnya sampai 100 gram teman-teman ya. Di atas 100 disebut dengan high dose. Jadi boleh, mangga silakan. Kemudian dari Facebook lagi, izin bertanya, kenapa ya ketika saya minum empon-empon, nafsu makan malah semakin tinggi. Padahal tujuannya mengkonsumsi empon-empon itu untuk menurunkan nafsu makan. Jadi begini, contoh begini ya, teman-teman, ada jahe. Jahe itu ada jahe merah, ada jahe emprit, ada jahe gajah. Ya, itu ada 3 jenis. Ternyata kalau kita lihat ya, jahe merah, jahe gajah itu bisa menurunkan nafsu makan. Tapi jahe emprit justru itu bisa meningkatkan nafsu makan. Sama-sama tiga-tiganya jahe, tetapi dampaknya itu berbeda pada nafsu makan. Jadi empon-empon juga sama kan itu apa namanya, simplisia, dari berbagai macam rimpang-rimpang, kemudian dari daun-daunan yang disatukan itu ya, yang disebut empon-empon itu. Jadi mungkin komposisinya jahe empritnya itu lebih banyak daripada jahe merah ataupun jahe gajahnya itu ya. Kalau jahe yang suka ada itu tuh dimakan Jepang geningan, yang di apa tuh, yang kalau makan sushi suka ada jahenya, jahe apa itu? Oh, kurang hafal, belum tahu, belum tahu. Oh, itu nanti saya coba. Oh iya iya. Ya, kalau... jahe semprit mungkin. Kalau sudah tahu mungkin harus informasikan. Ya, suka sekali makan itu. Iya. Biasanya di Jepang ya? Ya, Jepang itu selalu ada jahe-jahe yang menjadi temennya. Penggemar jahe nih, seperti barusan disuguhin oleh Kang Yani, jahe yang di apa tuh? Jahe yang di apa ya? Ya, jahe yang terus kan ada manisnya tuh, berapa kali sehari tuh bisa minum air jahe pakai yang ada saset itu. Yang ada saset, ada pemanisnya, contohnya ada, iya pasti gula ya itu ya. Bisa pakai apa juga, tuh? Bisa juga pemanis aspartam rata-rata. Jadi bagusnya nanti pakai ini aja. Kan tanaman stevia di sana di Lembang banyak, Iya. Tanaman stevia. Dan saya pernah coba ya, yang sudah dikeringkan itu kayak teh aja gitu, dicampur gitu. Oh iya. Oh, ini jahe merah. Ini kemudian ada rempah-rempah, gula merah, habatus sauda, kayu secang, ekstrak ginseng. Oh iya. Nah gini nih. Gula merah berarti ya, Iya. Lumayan itu mayan. Kalau gula merah glycemic index-nya lebih rendah. Bentar. Iyalah. Oh iya udah. Iya. Kalau kan gula merah itu ada 2 jenis yang beredar di kita itu, ada gula merah dari aren, ada gula merah dari kelapa. Nah, itu glycemic index-nya berbeda. Yang lebih rendah yang mana? Kalau penelitian yang dilakukan di Manado, glycemic index gula aren itu lebih rendah, Lebih mahal nggak harganya gula aren dengan gula merah? Hampir sama menurut saya sih. Kalau gitu, kalau hampir sama beli gula aren ya. Ya, ada gula aren, ada gula kelapa. Kan itu MK Afiat bikin bukan gula aren? Oh iya, ada gula aren.
Ya, atau nggak apa-apa, ada ini bukan promosi, membantu aja ya. Ya, Di MK Afiat juga kita kan memproduksi gula aren ya. iya, iya. Tidak harus sih jamaah membeli ya, tapi kalau banyak gula aren di sekitarnya, belilah gula aren di sekitarnya. Iya, betul. Tapi kalau mau ke MK Afiat juga mudah-mudahan kita bisa bantu ya. Ya, siapa? Pertanyaan berikutnya Ijina. Pada penderita gastritis diperbolehkan nggak minum prebiotik ya atau susu fermentasi? Jadi sahabat-sahabat semua, susu fermentasi itu sifatnya asam. Tetapi ketika kita memerlukan sesuatu yang asam dan ternyata benefitnya itu lebih banyak bagi tubuh, maka bisa disiasati dengan dilusi atau pengenceran. Jadi biasanya mengkonsumsi misalnya dalam satu porsi itu misalnya 1 botol seperti ya, maka campur aja dengan air bening ya, itu dilusi salah satunya. Maka pH-nya pun itu akan ikut naik. Yang tadinya pH-nya mungkin 4 gitu ya, pH-nya itu bisa naik mungkin sampai 6, sekian. Boleh mengkonsumsi dengan dilusi dengan cara begitu ya. Kemudian oh ini yang sudah tadi ya, Dok, sebagian besar makanan pabrik yang dijual di toko ada pemanis dan pengawet dan lainnya bagaimana? Nah inilah sahabat-sahabat semua, di mana kita itu harus jeli. Yang menentukan itu adalah kita, konsumen, bukan produsen. Kalau produsen barangnya laku, kita konsumsi terus-menerus, ya dia akan memproduksi terus. Ya, sedangkan itu kan pilihan ada di kita. Apakah aman untuk kesehatan? Secara umum iya. Tetapi secara spesifik bagi orang-orang tertentu belum tentu. Kayak sambal. Sambal itu kan sudah jelas, misalnya sambal diproduksi ya. Kemudian di sana itu ada label BPOM-nya juga ada, label halalnya enggak, ada juga di sana. Tapi belum tentu itu baik bagi individu-individu tertentu. Jadi kembali pilihan itu pada kita, teman-teman. Ya, apakah kita mau melakukan investasi yang sekiranya nanti akan membahayakan atau berisiko? Ya, kalaupun tidak membahayakan berisiko berarti ya. Halalan toyibah, toyib itu sangat spesifik teman-teman. Tergantung diantaranya bagaimana kondisi tubuh dan kondisi badan kita. Sekali lagi, pilihan ada di kita, bukan di supermarket ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari bagaimana dengan kefir. Jadi kefir itu teman-teman sama, jadi itu adalah susu fermentasi. Susu fermentasi itu memang kaya bakteri baik. Di antaranya adalah Lactobacillus dan L. casei shirota-strain. Lactobacillus dan L. casei shirota-strain, dia sangat mempunyai pekerjaan yang sangat banyak untuk menghasilkan serotonin dan dopamin yang di dalam usus itu ya. Dan itu digunakan untuk neurotransmitter. Jadi untuk menyampaikan informasi-informasi dari satu saraf ke saraf lain yang ada di otak, gitu ya. Jadi ketika neurotransmitter itu bagus, banyak diproduksi, maka mikirnya itu makin cepat, gitu ya. Tidak loadingnya tidak lambat, gitu ya. Berikutnya, Dok, punten mohon izin vitamin D bagi lansia. Bagaimana intake yang paling mudah untuk vitamin D bagi lansia? Bagaimana intake yang paling mudah diproses untuk lansia? Misal dari aktivitas berjemur, terkena sinar matahari, dan sebagainya yang mengandung vitamin D. Karena, baik. Jadi, provitamin D yang kita konsumsi akan berubah menjadi vitamin D, mungkin simbolnya seperti itu ya, jika ada paparan ultraviolet. Nah, paparan ultraviolet itu bisa langsung juga bisa tidak langsung. Nah, bagaimana dengan usia lanjut yang susah keluar rumah? Jadi, bagusnya cahaya mataharinya difasilitasi supaya masuk, ya. Misalnya dengan jendela yang lebar atau dengan arah yang dari atas juga bisa, ya, supaya sinar matahari itu masuk. Karena bukan hanya manfaatnya itu bagi tubuh, tetapi sinar matahari juga bermanfaat sebagai desinfektan. Jadi beda sekali rumah atau kamar yang di mana sinar matahari itu bisa masuk, ya, koloni bakteri. Dulu saya pernah waktu di puskesmas, daripada katanya dulu kan usum
TB, penyakit TBC. Padahal TB itu dengan paparan sinar matahari ada beberapa yang mengatakan kalau di luar itu hanya sekitar 18 menit itu kuman TBC itu tidak aktif. Daripada paru-parunya dibolongin, lebih baik atapnya dibolongin untuk sinar matahari masuk dulu waktu saya di puskesmas. Jadi itu sinar matahari juga berfungsi sebagai desinfektan, teman-teman. Baik, kemudian pertanyaan masih banyak. Ini teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut, silahkan dari medsos, dari FB, dari IG, ataupun dari YouTube, untuk bisa bergabung ke Zoom, mangga boleh. Kalau misalnya mau nanti ada yang perlu ditanyakan lagi ya. Karena waktu yang di FB itu tinggal 3 menit lagi. Gitu ya. Ya, rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa jam 6 pagi siaran lewat MQFM, jaringan radio, dan mungkin MQTV juga berakhir. MQTV kita bisa disimak dari berbagai media ya, MQTV. Dan kita akan lanjutkan di apa aja nih, di Zoom ya. Di Zoom aja. Zoom, kawan-kawan tolong diberitahukan Zoom ini alamatnya supaya bagi yang akan konsul dengan Dr. Asep bisa lebih privasi di Zoom. Mohon doa nih dok, ini ya. Cucu sedang sakit nih, Acel ini kalau siang, kalau malam perutnya nih katanya sesudah makan apa sehingga ada bakteri yang tidak bagus di perutnya. Kita doakan sama-sama ya, karena sudah agak lama. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbana sa'idbil ba'sa ya Allah, wasfihu anta syafila syifaan illa syifa'uk, syifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah. Ya Allah, sembuhkan juga saudara-saudara kami yang menyimak, yang sedang Engkau uji dengan sakit. Engkaulah pemilik setiap jasad, lahir batin. Engkau dengan izin-Mu sakit, dengan kekuasaan-Mu sembuh. Ya Syafi, sembuhkanlah siapapun yang sedang diuji sakit di antara jamaah ini. Ya Allah, indahkan dengan kesabaran, tuntun dengan kesempurnaan ikhtiar, dan bukakan hikmah dari semua ini ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'un alim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Atur nuhun dok, silakan kita lanjutkan teman-teman. Tolong yang mau gabung di nama itu nanti couplingnya apa? 812 1534 9061 ya kan, 812 1534 9061, dan passwordnya adalah kajian dalam huruf besar. Silakan bagi yang akan bergabung di Zoom ini. Oh, itu sudah dituliskan? Oh ya. Sahabat-sahabat yang baik, terima kasih ya di semua medsos, dan silakan lanjutkan di Zoom. Ya. Kita tutup dengan doa akhir majlis dulu untuk di medsos kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Dede Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Dede Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan.
tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Serua, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3,5 lantai. Jadi di lantai yang paling itu mezanin. Di sini di bawah ada ruang pertemuan, di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti jadi dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan-terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.